malam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Setelah pertemuan pertama, kalian mengerti bahwa psikologi itu apa, maka kelanjutannya adalah saya akan menjelaskan tentang mulai masuk ke dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi kan pertama kita mengenali bahwa psikologi industri itu adalah mengetahui tingkah laku karyawan di dalam sebuah tempat kerja gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tingkah lakunya, apa yang harus kita lakukan di dalam aktivitas psikologi industri? Yang pertama adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah analisa dan evaluasi pekerjaan. Apa perbedaan analisa dan evaluasi pekerjaan? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, seperti katanya analisa, yaitu kita menganalisa. Tetapi yang dianalisa apa? Analisa adalah bukan karakter orangnya, tetapi kita menganalisa pekerjaannya. Gitu ya. Kita menganalisa sebuah pekerjaan. Kenapa diperlukan analisa sebuah pekerjaan? Karena tujuannya banyak. Yang pertama adalah kita bisa melihat beban kerja itu sendiri nanti akan seperti apa. Karena ini akan terkait dengan penggajiannya. Oke. Yang kedua adalah kalau misalnya kalian mencari pekerjaan, kalian bisa lihat yang namanya job description gitu ya. Nah, job description itu adalah hasil dari sebuah analisis pekerjaan. Jadi sebenarnya analisis itu adalah cara yang sistematis dan memang sistematis bentuknya untuk mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan. Baik tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, itu diperoleh melalui aktivitas analisis gitu ya. Jadi, dengan menganalisis sebuah pekerjaan, kita akan bisa menentukan pekerjaan ini bentuknya akan seperti apa. Nah, analisa pekerjaan itu harus dilakukan prosesnya 3 arah. Oke, kenapa harus 3 arah? Karena kalau dari sisi satu arah saja, dia akan memandang hanya sebagai dari sisinya dia. Contoh, HRD akan melihat posisi HRD adalah hanya untuk melihat aktivitas karyawan, karakter karyawan, terus itu misalnya proses perekrutan. Nah, itu kan hanya dilihat dari satu sisi. Sementara analisa yang paling tepat adalah jika dilihat dari beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang sedang dianalisa. Seperti siapa? Yang pertama adalah pemangku jabatan itu sendiri. Yang kedua adalah atasannya langsung, dan yang ketiga adalah orang di luar atau yang bersifat independen atau bahkan bisa orang dari dalam, yaitu orang job analis, gitu ya. Dan ini bisa dari HRD itu. Nah, konsep penting dalam menganalisa pekerjaan yang harus kalian ketahui adalah bahwa kita bukan menganalisa karakter orangnya, tetapi kita menganalisa jabatannya, tanggung jawabnya, gitu ya. Jadi bukan orangnya yang dianalisis, tetapi tanggung jawab apa atas jabatan yang dipegang oleh seseorang. Nah, karena itu nanti akan membentuk struktur, akan sesuai dengan struktur dan visi misi perusahaan enggak? Gitu. Karena memang tadi analisis adalah kita mengumpulkan informasi tentang menganalisis tentang tanggung jawab, dan sumber informasinya bisa dari banyak pihak, bisa dari orang itu sendiri, bisa dari dari atasannya langsung, atau misalnya dari job analis. Nah, cara untuk mengumpulkan informasinya ada banyak. Yang pertama adalah kita bisa melakukan wawancara, bisa melakukan observasi sendiri, bisa melakukan dari laporan. Oke. Nah, informasinya itu dari siapa? Ya tadi itu, dari orang-orang yang memang memiliki keterkaitan dengan pihak yang sedang dianalisis. Nah, job analis ini analisis pekerjaan ini biasanya banyak dibuka untuk vacant-vacant yang baru. Tetapi kalau misalnya untuk pekerjaan yang lama, bisa jadi misalnya kenapa masih dilakukan analisis pekerjaan atas tanggung jawab sebuah pekerjaan yang orangnya sudah ada. Bisa jadi mungkin mau melakukan perbaikan kah, atau mau melakukan perubahan sistem kah. Nah, ya ini apa hal yang harus dipersiapkan ya, seperti biasa ya, kalau kita mau melakukan wawancara apa saja yang harus kita persiapkan, dan biasanya itu sama. Jadi sebenarnya adalah analisis pekerjaan ini diperlukan untuk melihat porsi pekerjaan, porsi tanggung jawab pekerjaan itu sendiri. Oke, apakah perlu diupdate?
Makanya biasanya kadang kalau ada pekerjaan job deskripsinya itu bisa jadi orang baru dan orang lama itu tidak sama. Kenapa? Bisa jadi memang ada perubahan, bisa jadi memang ada updatean gitu ya. Ya ini tergantung dengan kebutuhan sama perusahaan. Apakah perlu menambahkan, misal dari posisi seorang operator mesin A, dia memerlukan setelah dianalisis ada job deskripsi yang harus dia penuhi ini. Nah, ternyata bisa jadi mungkin ada perubahan di mesin atau mesinnya diperbaiki atau mesinnya ditingkatkan kapasitasnya sehingga membutuhkan kemampuan orang yang harus seperti ini. Maka dianalisis tanggung jawab seperti apa yang diperlukan untuk bisa menghandle mesin ini. Ya, jadi direkrutlah misalnya orang baru yang memiliki kriteria yang harus sesuai dengan pekerjaan yang sudah disediakan. Nah, hasil analisis pekerjaan itu biasanya akan menghasilkan output seperti apa. Bisa jadi deskripsi pekerjaan atau job description. Bisa jadi untuk pengembangan karir, gitu ya. Penilaian bahkan ada untuk penilaian kinerja. Jadi kalau misalnya untuk beberapa orang yang bekerja dengan orang lain, biasanya ada yang namanya, kita akan masuk setelah ini adalah evaluasi. Jadi dari pekerjaan yang sudah dilakukan, kan dianalisis nih tanggung jawabnya apa saja dilakukan oleh si pekerja, dilakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya adalah dari hasil analisis dari hasil tanggung jawab yang sudah dia lakukan, selanjutnya itu kan harus dievaluasi. Apakah dari job description yang sudah dia lakukan sudah memenuhi atau belum? Itu perlu ada evaluasi, sehingga hasil analisis pekerjaan ini sendiri nanti adalah penilaian kinerja. Jadi dari hasil job description harus dievaluasi, itulah yang namanya penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja termasuk dari salah satu output hasil analisis pekerjaan. Bisa jadi dengan efisiensi, perlukah diefisiensikan, karena memang terkadang banyak orang yang mengeluhkan beban kerjanya yang terlalu berat. Beban kerja yang terlalu berat dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, ini perlu ada yang salah. Makanya kalau misalnya kalian banyak baca tentang beban kerja sebuah pekerjaan itu bisa jadi memang dari hasil analisisnya yang bisa jadi yang salah, atau misalnya terlalu berlebihan yang diharapkan, kayak gitu. Analisis pekerjaan juga bisa menghasilkan desain sebuah pekerjaan. Apakah memang perlu ditambahkan tugas dan tanggung jawab yang baru atas sebuah pekerjaan sehingga diperlukan orang yang baru, atau seperti apa? Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa analisa pekerjaan itu bisa dilakukan untuk yang pertama adalah jabatan yang baru. Gitu ya. Jadi untuk membuat misal yang tadinya tidak ada ada di sebuah pabrik namanya supervisor, ada di sebuah pabrik namanya kasih atau kepala sesi. Nah, dua ini bisa jadi ada di tempat lain di sebuah perusahaan yang dua ini adalah sama, sehingga disebutkan sebagai namanya supervisor. Tetapi ada juga di perusahaan yang membedakan. Nah, ini perlu yang namanya analisis pekerjaan, analisis tanggung jawab pekerjaan yang memang lebih detail. Apa perbedaan kasih atau kepala sesi atau pekerjaan supervisor? Yang kedua adalah bisa jadi untuk jabatan yang ada namun belum ada orangnya. Yang ketiga adalah untuk jabatan yang sudah ada tapi belum memiliki job description. Biasanya perusahaan yang belum memiliki job description itu biasanya perusahaan keluarga atau perusahaan-perusahaan kecil yang memang lebih banyak yang penting masuk aja, yang penting bekerja saja. Sehingga kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah usaha, merekrut orang, persiapkanlah job description-nya. Bagaimana cara membuat job description? Maka kalian analisislah pekerjaan itu. Pekerjaannya misalnya kalian membutuhkan tukang las. Oke, kalian analisis pekerjaan tukang las ini apa saja yang perlu dia lakukan, apa saja yang perlu dia ketahui. Itu perlu dilakukan kegiatan analisis. Namanya adalah analisis pekerjaan. Ini saya lewatin aja, ini contoh dia job description. Job description sekarang nggak susah, kalian bisa cari banyak sekali job description itu, deskripsi tentang pekerjaan itu di internet. Misalnya mau melamar sebagai admin, apa saja deskripsi pekerjaan. Nah, kenapa perlu job description?
Karena memang job description adalah informasi yang perlu diketahui, apalagi untuk vacant yang baru. Job description itu ibarat kata memang di sini saya tulis sebagai navigator. Karena memang ketika kita mau bekerja, kita kan harus tahu tanggung jawab kita apa, tugas kita apa, dan itu semuanya ada di job description-nya, gitu ya. Ketika sebuah perusahaan merekrut orang tanpa job description, maka orang itu akan bingung mau mengerjakan apa. Jadi bisa dibilang nanti kerjanya semrautan. Apa saja akan dikerjakan. Nah, itu yang tidak boleh. Itulah yang akan membuat sebuah pekerjaan itu bisa bebannya lebih berat, bisa ternyata lebih ringan. Ini contoh job description. Ini saya lewatin aja ya, bagaimana cara untuk menganalisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan itu bisa dilakukan dengan wawancara, bisa melakukan kuesioner, bisa juga dengan benchmarking dengan perusahaan lain. Nah, itu banyak ya. Bisa observasi sendiri. Misalnya kalian menempatkan diri kalian sebagai orang di pekerjaan A, maka menurut kalian apa saja sebaiknya pekerjaan yang memang harus dilakukan untuk jabatan A. Bisa jadi dengan laporan-laporan. Metode-metode yang saya tunjukin ini adalah biasanya di daftar pertanyaannya, gitu ya. Jadi ibarat kata ini seperti kuesioner yang membantu seseorang, membantu job analis, membantu HRD untuk menentukan aktivitas pekerjaan. Misal sebagai supervisor apa saja tanggung jawab yang diperlukan, apa saja deskripsi pekerjaannya. Terus ada lagi metode job structure profile. Nah, ini misalnya melihat dari struktur profil itu sendiri. Jadi informasi tentang analisis pekerjaan ini dilihat dari struktur profilnya. Misal berdasarkan struktur seorang komisaris harus seperti ini, gitu ya. Dan ini melihat di strukturnya. Nah, metode mana yang terbaik? Dan ini semuanya tergantung dari kebutuhan perusahaan. Metode mana yang mereka mau pilih. Kalau kita mau sederhana ya, bisa dengan hanya wawancara, dengan kuesioner. Informasi dari analisa pekerjaan bagi HRD atau Human Resource Management biasanya itu adalah untuk pertama tentu saja job analysis, dan yang kedua adalah mendesain bentuk sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah untuk melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Makanya diperlukan job deskripsi, perlu juga dengan pelatihan dan pengembangan. Jadi analisis sebuah pekerjaan juga nanti akan menentukan pelatihan apa yang perlu didapatkan dan pengembangan seperti apa terhadap kompetensi seseorang. Terus manajemen performance-nya mengenai. Nah, ini analisis sebuah pekerjaan juga akan menentukan struktur pembayarannya, struktur penggajiannya. Apakah berhak mendapatkan insentif, apakah hanya dengan mendapatkan bonus, beda ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada orang yang bekerja, dia dapat insentif tapi nggak dapat bonus. Ada yang dapat insentif, ada yang dapat bonus. Nah, itu ditentukan dari analisis pekerjaan dan tergantung dari perusahaannya. Ini alasan mengapa deskripsi pekerjaan itu perlu. Yang pasti saya katakan deskripsi pekerjaan itu sangat diperlukan. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwa job description ini seperti navigasi. Ketika kita mau masuk ke tempat yang baru, tanpa panduan, tanpa SOP, orang akan bingung mau mengerjakan apa dan nggak tahu saya sebenarnya seperti apa. Dan inilah yang akan membuat orang suka beban kerjanya itu berlebihan. Bahkan terkadang ada perusahaan yang sampai melakukan training hanya untuk menjelaskan pekerjaan yang harus dia lakukan itu seperti apa. Nah, setelah dapat analisis pekerjaan, selanjutnya adalah kita evaluasi pekerjaan tersebut. Cara mengevaluasinya seperti apa? Kalau kalian pernah mendengar KPI atau Key Performance Indicator, nah itu adalah salah satu tools yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan itu sendiri. Nah, evaluasi pekerjaan itu akan menentukan bahwa orang ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaan itu dengan baik atau belum. Kebanyakan perusahaan melihat KPI ini hanya sebagai alat untuk melihat apakah si karyawan ini sendiri sudah melakukan, sudah sesuai, sudah mencapai target-target yang ditentukan oleh perusahaan.
dalam kapasitas kompetensinya dia di pekerjaan itu sendiri, di jabatan itu sendiri. Padahal sebenarnya salah satu poin lain dalam aktivitas evaluasi pekerjaan itu adalah melihat bahwa pekerjaan ini sebenarnya seperti apa, gitu ya. Jadi ketika banyak orang yang dievaluasi kinerjanya atau KPI-nya, harusnya juga salah satu cerminan untuk melihat bahwa apakah memang sudah sesuai job deskripsi untuk jabatan tersebut? Apakah memang kebanyakan orang sudah mencapai job deskripsi untuk pekerjaan tersebut? Maksudnya adalah realistis nggak jabatan ini sebenarnya dengan deskripsi yang harus dilakukan untuk jabatan tersebut? Nah, selain itu juga evaluasi pekerjaan atau penilaian KPI itu dilakukan untuk melihat kepuasan pekerja terhadap untuk melihat kepuasan atasan terhadap karyawan di bawahnya, gitu ya. Karena salah satu yang menilai KPI atau yang melakukan evaluasi itu adalah atasan langsung. Nah, jadi dengan adanya KPI juga akan bisa dilihat apakah atasannya langsung sebenarnya atasan langsung menilai pekerja di bawahnya itu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang dideskripsikan di awal. Karena dalam KPI itu ada beberapa faktor-faktor penilaian yang akan melihat apakah orang ini sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi biasanya KPI ini poin-poin yang ada range-nya ya. Misal 1-5, apakah orang ini sudah melakukan aktivitas A di poin berapa? Apakah di poin 1 berarti buruk? Apakah di poin 5 sudah sangat tepat? Gitu. Kenapa harus dievaluasi sebuah pekerjaan? Yang pertama adalah menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan atau struktur. Oke, karena ini nanti juga akan menentukan gaji dan upah, menentukan pembayaran imbalan juga, kenaikan gaji setiap bulan, ini juga berdasarkan KPI-nya. Kalau KPI-nya tinggi, maka kenaikan gajinya juga tinggi. Yang kedua adalah menentukan standar nilai jabatan sehingga menjadi dasar untuk memberikan insentif. Jadi bisa dibilang sebenarnya KPI ini adalah hubungannya nanti ke pembayaran, apakah mau naik gaji, apakah diberikan insentif, apakah mau dilakukan promosi. Itulah tujuan dari si evaluasi pekerjaan. Nah, evaluasi pekerjaan memiliki syarat tertentu. Yang pertama adalah memang harus diutamakan tidak bias, gitu ya. Kenapa tidak bias? Karena memang yang melakukan KPI itu kan atasan langsung. Jadi ada kemungkinan suka dan tidak suka yang membuat seseorang ya bisa jatuh penilaiannya, bisa juga lebih baik, gitu ya. Jadi memang syarat untuk melakukan evaluasi pekerjaan itu adalah yang pertama, harus melindungi karyawan dari yang namanya ya kesukaan ataupun tidak suka, bersifat bias dan ketidakadilan, gitu ya. Yang pertama adalah itu harus dijaga. Yang kedua, kita harus memiliki ukuran yang konsisten. Makanya KPI itu biasanya sudah dalam bentuk form. Itu adalah ukuran yang konsisten. Jadi setiap orang dengan jabatan yang sama memiliki faktor-faktor penilaian tersendiri. Jadi misalnya si A dan si B memiliki jabatan yang sama, harusnya adalah penilaiannya sama, faktor penilaiannya ya yang sama, gitu ya. Jadi tidak bisa si A faktor penilaiannya ini, si B faktor penilaiannya ini, padahal jabatannya sama, itu nggak boleh. Jadi syarat yang kedua adalah ukuran penilaian itu harus konsisten. Oke. Yang ketiga adalah harus melibatkan para manajer. Kenapa? Karena memang bisa dibilang kan manajer ini belum tentu atasannya langsung, jadi atasan tingkat kedua. Atasan tingkat yang pertama atau atasan langsung bisa jadi kan memang ada yang namanya suka atau tidak suka. Nah, ini harus di backup sama atasan yang kedua. Jadi suka ataupun tidak sukanya, ya kalau saya bilang sih ini untuk menyaring ya, jadi tidak langsung. Misalnya atasannya langsung itu tidak suka. Nah, manajer ini kan sebaiknya memang harus lebih netral.
Gitu ya. Ketika atasan langsungnya tidak suka, manajer inilah yang akan menengahi ada apa, kenapa bisa tidak suka, kenapa memberikan nilai sekian. Itu. Ini langkah-langkah untuk mengevaluasi jabatan. Nah, ada beberapa metode untuk mengevaluasi pekerjaan atau KPI. Yang pertama adalah dengan melakukan penentuan peringkat. Yang pertama dengan menentukan peringkat, gitu ya. Dan biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Misal jabatan itu saya bilang apa ya namanya ya, jabatan, nanti mungkin kalian akan membayangkan jabatannya. Misal pekerjaan A, B, dan C. Oke. Pekerjaan dari banyak orang yang sudah melakukan pekerjaan A, B, dan C ini, pekerjaan mana yang paling baik dilakukan oleh beberapa orang gitu. Misalnya ternyata pekerjaan A ada 5 orang, pekerjaan B ada 5 orang, pekerjaan C ada 6 orang. Ternyata dari pekerjaan A 5 orang ini menunjukkan hasil kinerja yang baik. Pekerjaan B ternyata dari 5 orang ini pekerjaannya tidak terlalu baik dan diperingkatkan. Setelah didapatkan peringkat, ternyata A peringkat pertama, C peringkat kedua, B peringkat ketiga, maka yang memiliki KPI yang paling tinggi adalah A. Maka orang-orang yang di dalam pekerjaan A berhak mendapatkan kenaikan gaji yang paling tinggi. Ini sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Karena belum tentu semua orang di dalam golongan kelompok pekerjaan A ini sudah menunjukkan kinerja yang baik. Itu ya, jadi bisa dibilang sebenarnya ya nggak terlalu fair gitu ya. Yang kedua, klasifikasi ini hampir sama seperti peringkat tadi, jadi diklasifikasikan. Nah, ini yang banyak dilakukan, yaitu sistem angka. Oke, sistem angka atau sistem poin ini lebih banyak dilakukan untuk KPI yang sekarang. Jadi di dalam sistem angka ini ada beberapa faktor penilaian, daftar pertanyaan lah ya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat itu sebagai daftar pertanyaan, daftar penilaian diri sendiri, saya sebutnya sebagai faktor penilaian. Nah, ini akan diberikan poin menurut kalian. Misal seorang sales sudah mencapai target berapa pieces produk yang dia jual. Misal 1 poin kalau misalnya di bawah sekian, 2 poin untuk di bawah sekian, 3 poin untuk di bawah sekian. Dan ini yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk memilih sebuah metode evaluasi adalah yang pertama harus dimengerti. Oke. Jadi poin-poin yang dinilai, faktor-faktor penilaian di dalam KPI itu harus dimengerti oleh si orang-orang yang akan menilai. Yang kedua adalah bisa diterima tentunya. Yang ketiga harus meminimalkan faktor bias. Karena memang kalimat-kalimat di dalam ini kan bisa jadi suka atau tidak suka ya. Maka harus diminimalkan faktor bias itu sendiri. Cara yang banyak digunakan, karena saya sendiri sudah pernah kerja, dapat KPI itu saya sudah lihat seperti apa, bahkan tesis saya itu sebenarnya tentang KPI. Jadi faktor bias ini biasanya paling besar itu dikarenakan adalah faktor suka dan tidak suka dari orang-orang yang terlibat dalam proses penilaian. Oke, misal saya dinilai oleh atasan langsung, terus saya menilai diri saya dan saya dinilai oleh bawahan saya. Nah, untuk mengurangi faktor bias yang bersifat subjektif ini, faktor suka atau tidak suka, maka hal yang saya lakukan adalah di dalam faktor penilaian saya akan memberikan banyak data. Contoh, target saya adalah misalnya saya berhubungan dengan retase, berapa banyak retase yang sudah saya lakukan, gitu ya. Jadi saya akan menilai diri saya itu berdasarkan angka. Itu akan jauh lebih netral ketimbang seperti pertanyaan yang seberapa besar Anda sudah melakukan pekerjaan Anda, gitu ya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan faktor bias ini yang bersifat subjektif ini adalah nilailah seseorang berdasarkan angka. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Jadi saya simpulkan bahwa pada pertemuan yang kedua kita membahas tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini seperti apa? Artinya adalah kita menganalisis sebuah jabatan, sebuah struktur, bukan sebuah struktur, tetapi sebuah jabatan tertentu, sebuah pekerjaan, dan bukan menganalisis orangnya, bukan menganalisis karakter orangnya, tetapi kita menganalisis sebuah pekerjaan untuk menghasilkan sebuah deskripsi pekerjaan.
Oke, job deskripsi ini atau deskripsi pekerjaan ini nanti akan digunakan untuk pertama adalah apakah kita mau melakukan pelatihan seperti apa yang akan sesuai dengan pekerjaan ini. Proses pengembangan karyawan seperti apa yang akan diperlukan untuk pekerjaan seperti ini. Yang kedua adalah akan terkait sama gaji. Oke, nah setelah itu, setelah pekerjaan dilakukan, pegawainya sudah dapat, dia melakukan pekerjaannya selama bekerja setahun. Nah itu ada yang namanya evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan artinya adalah pekerjaan yang sudah ada kita evaluasi dan lebih banyak dikenal dengan nama KPI atau Key Performance Indicator. Paling banyak orang menggunakan Key Performance Indicator ini yang bersifat poin. Nah, tetapi hal penting yang harus diingat dalam melakukan evaluasi pekerjaan adalah kita harus menghilangkan bias atau sifat subjektif dalam penilaian seseorang. Kenapa? Karena memang ada faktor suka dan tidak suka. Ketika kita menilai seseorang, ini akan membuat penilaian ini bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Kenapa? Karena memang akhir dari penilaian ini nanti akan berkaitan dengan apakah mau dimutasi, apakah mau dipromosikan, serta kenaikan gaji, serta pemberian imbalan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya materi yang gampang. Kalian sendiri bisa membayangkan. Untuk beberapa yang bekerja mungkin sudah akan mengerti seperti apa KPI itu sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang KPI, kalian bisa tanya lagi sama saya. Seperti apa KPI itu sendiri? Nah, pada dasarnya KPI itu adalah seperangkat alat yang isinya itu faktor-faktor penilaian terhadap sebuah pekerjaan. Jadi, daftar pertanyaan yang mempertanyakan bahwa apakah dia sudah mencapai pekerjaannya, sudah mencapai target pekerjaannya dengan baik. Itu ya. Sampai di sini materi yang kedua. Saya akan upload di e-learning. Silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke saya langsung. Terima kasih.